Tata cara khutbah Idul Adha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim hafizakumullah, Hari Raya Idul Adha merupakan salah satu hari raya dalam agama Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan umat Islam berduyun-duyun keluar rumah untuk bersama-sama merayakan hari raya ini. Bahkan bagi perempuan haid juga disunahkan turut melakukan hal yang sama. Meski terpisah dari tempat sholat, dalam menjalankan rangkaian sholat Idul Adha disunnahkan melaksanakan khutbah Id. Sholat sunnah yang mempunyai khutbah menunjukkan ada peristiwa penting yang melingkupinya, sebagaimana sholat Jumat yang disyariatkan khutbah di dalamnya. Sholat Jumat menjadi istimewa karena dilaksanakan pada hari raya Sayyidul Ayyam. Khutbah sholat Jumat dilaksanakan sebelum pelaksanaan sholat Jumat. Sedangkan khutbah sholat Id dilakukan setelah sholat Id. Hukum khutbah dalam sholat Id adalah sunnah. Namun, ketika dikerjakan ia harus tetap memenuhi rukun khutbah. Berikut ini adalah rukun khutbah Idul Adha. 1. Memuji kepada Allah pada 2 khutbah. Rukun khutbah pertama ini disyaratkan menggunakan kata hamdun dan lafat-lafat yang satu akar kata dengannya. Misalkan alhamdu, ahmadu, nahmadu. Demikian pula dalam kata Allah tertentu menggunakan lafaz jalalah. Tidak cukup memakai asma Allah yang lain. Contoh pelafalan yang benar misalkan alhamdulillah, nahmadulillah, lillahil hamdu, ana hamidatullah, allaha ahmadu. Contoh pelafalan yang salah misalkan asyukru lillahi karena tidak memakai akar kata hamdun. Alhamdulillahirrahman, karena tidak menggunakan lafaz jalalah Allah. 2. Membaca sholawat kepada Nabi Muhammad pada kedua khutbah. Sholawat yang dibaca harus menggunakan kata as-sholatu atau lafaz yang satu akar kata dengannya. Sementara untuk asma Nabi Muhammad tidak tertentu menggunakan nama Muhammad seperti Ar-Rasul, Ahmad, An-Nabi, Al-Bashir, An-Nadhir, dan lain-lain. Hanya saja penyebutannya harus menggunakan isim dhahir, tidak boleh menggunakan isim dhamir, kata ganti, menurut pendapat yang kuat, meskipun sebelumnya disebutkan marji'nya. Contoh membaca sholawat yang benar, as-sholatu ala nabi, ana musallin ala Muhammad, ana usalli ala Rasulillah. Contoh membaca sholawat yang salah, sallamallahu ala Muhammad, rahimallahu Muhammadan, karena tidak menggunakan akar kata as-sholatu, sallallahu alaihi karena menggunakan isim dhamir. 3. Berwasiat takwa di kedua khutbah. Rukun khutbah ketiga ini tidak memiliki ketentuan redaksi yang paten. Prinsipnya adalah setiap pesan kebaikan yang mengajak ketaatan atau menjauhi kemaksiatan. Contoh, ati'ullaha, taatlah kalian kepada Allah. Ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah. Inzajiru anil maksiyah, jauhilah maksiat. Tidak cukup sebatas mengingatkan dari tipu daya dunia tanpa ada pesan mengajak ketaatan atau menjauhi kemaksiatan. 4. Membaca ayat suci Al-Quran di salah satu 2 khutbah. Membaca ayat suci Al-Quran dalam khutbah standarnya adalah ayat Al-Quran yang dapat memberikan pemahaman makna yang dimaksud secara sempurna, baik berkaitan dengan janji-janji, ancaman, mau'idhah, cerita, dan lain sebagainya. Seperti contoh, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah orang-orang yang jujur. Al-Quran Surah At-Taubah ayat 119. Tidak mencukupi membaca potongan ayat yang tidak dapat dipahami maksudnya secara sempurna tanpa dirangkai dengan ayat lainnya. Seperti thumma nadhara, kemudian dia memikirkan. Al-Quran Surah Al-Muddathir ayat 21. Membaca ayat Al-Quran lebih utama ditempatkan pada khutbah pertama. 5. Berdoa untuk kaum mukmin di khutbah terakhir. Mendoakan kaum mukminin dalam khutbah Jumat disyaratkan isi kandungannya mengarah kepada nuansa akhirat, seperti Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, semoga engkau menyelamatkan kami dari neraka. Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat. Ya Allah, ampunilah kaum muslimin dan muslimat.
Tidak cukup dengan doa yang mengarah kepada urusan duniawi seperti Allahumma atina malan katsiran. Ya Allah, semoga Engkau memberi kami harta yang banyak. Sahabat muslim hafizakumullah, dalam khutbah Id, khatib disyaratkan berdiri bila mampu. Apabila khutbah dilaksanakan dengan cara berdiri, khatib disunnahkan menyela kedua khutbah dengan duduk sebentar. Sahabat muslim, pada khutbah pertama, khatib disunnahkan memulainya dengan membaca takbir 9 kali. Sedangkan pada khutbah kedua, membukanya dengan takbir 7 kali. Saat khutbah berlangsung, jamaah diperintahkan untuk tenang, mendengarkannya secara seksama agar memperoleh proses kesempurnaan sholat Id. Wallahu a'lam. Demikian penjelasan mengenai rukun-rukun khutbah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.